Iya, masih bersama Ibu di Perilaku dan Etika Farmasi. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang perilaku hidup sehat di masyarakat Indonesia. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang indikator perilaku hidup sehat apa saja. Saya akan share dulu materinya. Oke, bentar ya. Ya, indikator perilaku hidup sehat. Para mahasiswa yang baik, kita sudah mendalami materi sebelumnya, apa itu motivasi. Banyak para pemikir menyampaikan uraian pendapatnya tentang teori-teori motivasi. Nah, selanjutnya kita juga sudah membahas di beberapa materi sebelumnya tentang persepsi. Persepsi dari setiap individu akan berbeda-beda. Nah, di tengah-tengah masyarakat dibangun sebuah fasilitas kesehatan. Misalkan puskesmas, kemudian tiap orang pun mendeskripsikan atau mempersepsikan puskesmas itu pasti berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang benar tentang apa-apa saja sih indikator perilaku sehat. Menurut WHO, setiap tahunnya kurang lebih 2,2 juta orang di negara berkembang, terutama anak-anak ini meninggal dunia akibat berbagai penyakit yang disebabkan minimal oleh kurangnya air minum yang aman, sanitasi, serta higien yang sangat buruk. Bersamaan dengan masuknya milenium yang baru, Kementerian Kesehatan telah mencanangkan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan seperti yang materi sebelumnya yang telah saya sampaikan yang dilandasi dengan paradigma sehat. Nah, kemarin paradigma sehat adalah cara pola pikir, kemudian cara pandang, dan model pembangunan ini bersifat holistik atau menyeluruh. Jadi melihat masalah kesehatannya dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor dan upayanya lebih diarahkan pada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan. Ya. Nah, oleh karena itu berdasarkan paradigma yang sehat tadi, ditetapkan visi Indonesia di tahun 2010 seperti di materi saya yang kemarin. Jadi terdapat 3 pilar yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang pertama tadi lingkungan sehat, kemudian perilaku sehat, serta pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata. Nah, mengingat dampak buruk dari perilaku terhadap derajat kesehatan ini, kurang lebih 30-35% derajat kesehatan ini perlu diupayakan berbagai cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satunya dengan program PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan juga sehat. Kalau kalian masih lupa apa itu PHBS, saya kembalikan lagi. Nanti kita akan lihat pengertian dari PHBS yang dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2010. Ya, outline untuk materi kali ini ada pendahuluan, ada tujuan dan juga tatanan PHBS. PHBS merupakan kependekan dari pola hidup bersih dan sehat, di mana memiliki pengertian semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi. Ya, digarisbawahi, ini harus dilakukan oleh kesadaran pribadi. Sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi apabila kita tidak menyadari pentingnya hidup sehat, maka sangat tidak akan terwujudnya kehidupan yang sehat, kemudian tadi bermutu, adil, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik ke depannya. Jadi diperlukan adanya kesehatan diri sendiri dulu. Apabila sudah ada kesadaran pribadi, maka otomatis sikap perilaku hidup sehat dapat ditularkan ke orang lain, ya. Nah, PHBS sendiri adalah sebuah rekayasa sosial yang memiliki tujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat
sebagai agen perubahan, change of agent, yang digarisbawahi sebagai agen perubahan, agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup yang bersih dan juga sehat. Ya, jadi selain tadi hanya pola hidup bersih dan sehat, ternyata PHBS itu adalah suatu rekayasa sosial dengan tujuannya menjadikan kita pribadi lepas pribadi ini sebagai change of agent, agen perubahan untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari kita. Nah, terdapat langkah-langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka agama atau mungkin pimpinan masyarakat, pembinaan suasana, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar. Kenapa harus pemuka agama, mungkin pimpinan di suatu kelompok masyarakat? Karena mereka ini yang tahu keadaan lingkungan sekitarnya dan mereka tahu apa yang harus dilakukan, nanti dampaknya seperti apa, dan terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Ya, jadi diperlukan change of agent ini bermula selain dari diri sendiri juga diutamakan kepada pimpinan atau pemuka agama atau pimpinan suatu kelompok masyarakat tertentu. Diharapkan mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang lain agar dapat mengikuti pola hidup bersih dan juga sehat. Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan, ya, penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi tiap individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Jadi untuk meningkatkan lagi kualitas kesehatan kita dengan cara proses penyadartahuan. Jadi tadi ya, kesadaran pribadi lepas pribadi. Itu merupakan bukti awal dari kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat yang bersih dan juga sehat. Terus manfaat PHBS yang utama apa, Bu? Yang pertama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan. Seringkali kita lihat di televisi atau media cetak, media sosial juga banyak masyarakat yang masih mengabaikan tentang pola hidup sehat. Bukan karena mereka tidak memiliki biaya atau materi, tapi kurangnya kesadaran. Misalkan hal simpel, ya, kita membuang sampah pada tempatnya, kemudian rajin menguras bak mandi, ya, supaya tidak terjadi tidak tumbuh jentik-jentik nyamuk yang nanti akan menyebabkan penyakit demam berdarah, misalkan seperti itu. Kemudian rutin untuk tidak membuang sampah di got, jangan rutin membuang sampah di got, maaf. Kemudian apalagi? Rajin untuk membersihkan rumahnya apabila ada jendela dibuka setiap pagi agar sirkulasi udara menjadi bagus sehingga kehidupan berumah tangga juga akan menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kedua, manfaat PHBS memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani atau melakukan segala perilaku hidup yang menjadi suatu habit. Ya, kalau tidak dijadikan habit juga agak susah. Jadi misalkan, hari ini saya ingin membersihkan, tapi karena sudah lama saya banyak kesibukan, saya banyak aktivitas, saya tidak melakukan lagi hal-hal rutinitas perilaku hidup yang sehat seperti apa. Itu juga tidak bisa. Jadi harus dijadikan habit untuk tiap individu masyarakat, ya, agar dapat menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan yang baik. Kalau bisa sesuai dengan standar kesehatan hidup dari WHO. Nah, PHBS ini memiliki 5 tatanan yang menjadi simpul-simpul untuk memulai suatu penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama kita akan lihat, PHBS dilakukan di rumah tangga atau keluarga. Yang kedua, PHBS juga wajib dilakukan di sekolah. Yang ketiga, PHBS di tempat kerja. Yang keempat, PHBS di sarana kesehatan. Dan yang terakhir, PHBS dilakukan di sarana-sarana umum. Kita akan lihat contoh-contoh tindakan seperti apa PHBS ini dilakukan di 5 tatanan ini. Yang pertama, 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga apa saja.
Mungkin kalian bisa lihat, memeriksakan kandungan apabila ada ibu hamil, kemudian ibu hamil tersebut wajib untuk memeriksakan kandungannya, kemudian ASI eksklusif kepada bayi kurang lebih minimal 6 bulan ya untuk bayi yang baru lahir atau baru dilahirkan, karena apabila bayi tersebut juga kekurangan ASI maka otomatis kesehatannya juga akan tidak begitu optimal. Ya, kemudian rutin untuk imunisasi, kemudian menggunakan air bersih yang secukupnya, jangan juga boros, tapi lebih menggunakan air bersih. Rutin mencuci tangan di masa pandemi COVID-19 ini, karena dengan cara mencuci tangan kita dapat terhindar dari bahaya virus corona. Kemudian rutin membersihkan kamar mandi dan tidak membuang kotoran di sembarang tempat atau mungkin di jamban yang memang tidak bersih, yang dapat menimbulkan penyakit bagi warga di sekitarnya. Kemudian makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan juga rajin berolahraga, dan yang terutama tidak merokok, karena merokok banyak sekali penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan dari bahaya rutin merokok ya. Ketika 10 perilaku hidup ini dilakukan, niscaya ke depannya minimal kesehatan di rumah tangga dengan kita melakukan perilaku hidup sehat ini dapat mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Minimal dimulai dari keluarga. Selanjutnya, bagaimana PHBS yang dilakukan di sekolah? Yang pertama, nanti ketika sudah kembali offline, siswa maupun mahasiswa wajib mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir serta sabun. Ya, kurang lebih 6 langkah yang disarankan oleh WHO. Yang kedua, apabila siswa atau mahasiswa tadi ingin jajan, bisa jajan di kantin-kantin sekolah yang sehat dalam arti kata. Juga kalian juga bisa melihat bagaimana proses pembuatan jajanan tersebut, kemudian apakah dibuka, apakah ditutup dengan baik. Kemudian yang ketiga, para siswa maupun mahasiswa dapat membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan olahraga rutin yang diadakan oleh kampus ataupun sekolah, dan rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Jangan sampai khusus untuk para pelajar, karena mungkin tidak mengkonsumsi makanan dengan baik, tidak diperhatikan mungkin oleh keluarganya, bisa menyebabkan proses pertumbuhan menjadi tidak berkembang secara maksimal. Ya, ini juga perlu diperhatikan oleh para orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak merokok di sekolah. Ya, diusahakan anak usia sekolah tidak merokok di sekolah. Kemudian ada juga memberantas jentik secara rutin, membuang air kecil maupun besar di tempat yang sudah disediakan oleh pihak sekolah, ya, di kamar mandi yang sudah disiapkan begitu. Kemudian bagaimana perilaku hidup sehat di tempat kerja? Sama seperti yang sebelumnya, dengan cara meletakkan sampah pada tempatnya, kemudian pisahkan antara sampah besi, sampah basah, sampah berbahaya, mana yang organik, mana yang non-organik. Kemudian yang kedua, minimalkan penggunaan kendaraan pribadi ke kantor atau maksimalkan penumpang dalam satu mobil misalkan. Dengan satu orang satu mobil. Ya, itu juga tidak begitu baik karena untuk mengurangi polusi udara yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Kemudian yang ketiga, ada juga tidak merokok. Rutin melakukan aktivitas fisik sekurang-kurangnya 30 menit setiap hari. Mungkin apabila tempat kerjanya memiliki beberapa lantai, bisa menggunakan tangga, ya hitung-hitung olahraga kecil yang dapat dilakukan di lingkungan tempat kerja. Kemudian rutin juga mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin, karena kita tidak tahu apa yang kita pegang, apa yang kita sentuh itu dapat berbahaya bagi tubuh kita sendiri apabila kita tidak rutin mencuci tangan. Dan yang terakhir, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Apalagi khusus untuk anak sekolah atau para mahasiswa ini yang masih dalam proses menimba ilmu, butuh sekali konsentrasi apabila sedang dalam
proses belajar mengajar di sekolah maupun di kampus, sehingga membutuhkan makanan-makanan yang bernutrisi, sehingga materi yang disampaikan oleh para tenaga pengajar dapat terserap baik oleh para mahasiswa maupun pelajar, ya. Kemudian, bagaimana sih contoh-contoh tindakan pola hidup bersih dan sehat yang terjadi di dalam sarana kesehatan, ya. Misalkan di bidang gizi nih. Kalau di bidang gizi itu makan dengan gizi seimbang, kemudian khusus untuk ibu hamil, minum tablet yang mengandung zat besi selama masa kehamilan, memberi ASI eksklusif yang tadi saya sudah sampaikan di PHBS keluarga, kemudian mengkonsumsi garam yang beriodium, dan memberi bayi serta balita kapsul vitamin A. Terus untuk bidang KIA, kesehatan ibu dan anak, dan KB, seperti apa contohnya? Misalkan memeriksakan kehamilan rutin, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Kemudian persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jangan sekali-sekali bersalin di tempat-tempat yang tidak memiliki tenaga kesehatan yang profesional. Itu dapat membahayakan keselamatan ibu dan juga anak. Kemudian ada lagi menimbang balita setiap bulan untuk melihat perkembangan pertumbuhan balita tersebut. Dan yang terakhir adalah mengimunisasi lengkap bayi, ya. Ada kurang lebih 5 atau 6 jenis imunisasi yang sudah ada di puskesmas atau di posyandu pada saat ini, yang bisa para ibu-ibu yang memiliki anak balita untuk mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kemudian ada juga PHBS bidang kesehatan lingkungan atau KESLI. Menghuni rumah yang sehat, mempunyai persediaan air bersih, mempunyai akses jamban, cuci tangan setelah buang air besar, memberantas jentik nyamuk, dan mempunyai tempat sampah yang terpisah kalau perlu, ya. Kemudian bagaimana PHBS bidang pemeliharaan kesehatan? Yang pertama, kita patut bersyukur Indonesia sudah memiliki program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, di mana setiap warganya wajib untuk memiliki kartu BPJS Kesehatan, di mana kartu ini dapat berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. Kemudian yang kedua, aktif mengurus UKBM atau sebagai kadernya. Di kader posyandu boleh, kader puskesmas atau kader-kader yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi para masyarakat juga bisa ikut serta dalam proses mewujud nyatakan pola hidup bersih dan sehat di sarana kesehatan, dan memanfaatkan puskesmas atau sarana kesehatan. Jadi pemerintah sudah bangun nih puskesmas yang bersih, yang baik, yang akan melayani masyarakat. Diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mempergunakan fasilitas tersebut sesuai dengan keperluannya. Ya, apabila sakit, usahakan dulu berobatnya di PPK 1, di puskesmas, dokter keluarga, klinik Pratama. Ya, nanti juga akan dirujuk apabila penyakit-penyakit tersebut tidak dapat ditangani oleh para tenaga kesehatan yang ada di PPK 1, akan dirujuk ke PPK 2 di rumah sakit. Jadi tetap harus memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Kemudian apa saja sih PHBS di bidang kesehatan, di bidang gaya hidup sehat? Pertama, tidak merokok. Ya, khususnya di dalam rumah, memiliki anak kecil apabila memang Bapak Ibu Saudara ini merokok, maka diusahakan merokok tidak di dalam lingkungan rumah karena akan berdampak negatif bagi seluruh anggota keluarga, khususnya kesehatan. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik atau olahraga dan makan sayur serta buah-buahan. Terus PHBS di bidang obat dan farmasi, apa saja yang harus dilakukan? Pertama, kita harus memiliki tanaman obat keluarga yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengobatan sehari-hari. Jadi sebelum kita membeli obat-obatan yang ada di apotek, alangkah baiknya kita memanfaatkan nih tanaman-tanaman obat yang ada di Indonesia, kan
Ya, itu adanya tanaman obat keluarga di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan narkotika lainnya. Dikurangi, kemudian tidak dikecanduan. Misalkan saya sulit tidur, saya cocok dengan obat X, obat Y, dan ketika saya sulit tidur, saya akan menggunakan obat itu untuk dapat membuat saya mengantuk, yaitu harus dikurangi, bahkan tidak perlu menggunakan narkotik, psikotropik maupun zat-zat adiktif lainnya. Yang ketiga, minum oralit jika diare. Jadi mungkin sebelum meminum obat-obat zat kimia yang ada di pasaran, bisa juga dicoba dengan cara meminum oralit. Kemudian jauhkan anak dari bahaya bahan-bahan yang berbahaya yang dapat merusak kesehatan anak-anak. Ya, ini PHBS di sarana kesehatan. Nah, bagaimana PHBS di tempat-tempat umum? Ya, ada istilahnya Millennium Development Goals. Jadi, era milenial sekarang perlu diciptakan perilaku-perilaku hidup sehat yang dapat diikuti oleh anak-anak zaman milenial. Ya, ini ada beberapa contoh saja di tempat umum di mana upaya ini adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan pengelola tempat-tempat umum agar tahu, agar mau, dan agar mampu untuk mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum sehat. Ya, ini ada 8. Yang pertama, eradicate extreme poverty and hunger. Jadi khusus untuk tempat-tempat makanan, siapkan para pengelola makanan, pengelola tempat-tempat makan ini menyediakan makanan-makanan yang bermutu, yang bersih, yang sehat, dan juga memiliki sarana tempat makan yang cukup baik, ya, sehingga para pengunjung juga nyaman dalam menikmati makanan tersebut. Kemudian achieve universal primary education. Diusahakan masyarakat Indonesia dapat menikmati masa belajar 12 tahun dari SD hingga SMA tanpa ada terkendala apapun. Ya, sudah banyak program-program dari pemerintah yang menggratiskan biaya sekolah di beberapa provinsi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah promote gender equality and empower women. Jadi khusus untuk para wanita juga harus bisa nyaman berada di tempat umum apabila di tempat umum ini disediakan sistem keamanan yang cukup baik, ya, sehingga para wanita pun tidak merasa ketakutan ketika melakukan aktivitasnya di luar rumah. Yang keempat, reduce child mortality. Jadi kita harus mengurangi tingkat kematian anak-anak. Nah, salah satunya tadi ya, ada mungkin pola hidup yang tidak sehat, kurangnya gizi, tidak diimunisasi. Itu beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingkat kematian pada anak maupun bayi yang cukup tinggi di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah improve maternal health. Jadi para ibu hamil ini juga harus aware terhadap kesehatan diri. Jadi rutin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kemudian makan minuman yang betul-betul bergizi agar perkembangan janin di dalam perutnya juga dapat membaik. HIV/AIDS, malaria, and other disease. Jadi kita perlu mengurangi nih penyakit-penyakit HIV/AIDS, kemudian malaria. Jangan sampai penyakit-penyakit ini akan membuat tadi masyarakat tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya, ya, kurangi pergaulan bebas untuk para kaum muda yang belum nikah, kemudian malaria dengan cara menjaga makan, kemudian membersihkan tempat-tempat di sekitar kita. Yang ketujuh, ensure environmental sustainability. Jadi menjaga lingkungan kesehatan, lingkungan sekitar kita ini dengan sehat. Ya, di rumah saya ini ada beberapa lahan untuk saya tanami tanaman obat, silahkan. Kemudian lebih banyak penghijauan lah yang dapat ditanam di rumah, kemudian di tempat kerja juga bisa, maupun di sarana-sarana kesehatan lainnya.
Dan yang terakhir adalah Global Partnership for Development. Ya, jadi secara global kita tadi perlu menjadikan diri kita sebagai change of agent, di mana kita akan membawa perubahan dari dalam diri kita yang dapat kita sharekan, dapat kita bagikan ke masyarakat luas secara global, secara menyeluruh, sehingga kehidupan suatu negara dapat tercipta yang bersih dan sehat. Maka apabila itu dapat terwujud, otomatis tingkat ekonomi juga akan bertambah, tingkat pendidikan juga akan bertambah dan meningkat. Maka kehidupan di suatu negara juga akan lebih makmur. Ya, terima kasih. Itu materi saya tentang indikator pola hidup sehat yang sesuai dengan tatanan pola hidup bersih dan sehat yang ada di masyarakat Indonesia. Kita akan ketemu lagi di materi saya selanjutnya. Sampai ketemu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe Apoteker Ellen Channel supaya saya bisa menyampaikan materi-materi yang lainnya terkait tentang dunia farmasi khususnya dan juga kesehatan. Dadah!